Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil penilaian untuk skrip video. Mohon izin saya membagikan tangkapan layar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mendapat video tentang pembelajaran lingkaran. Ada di SMP, mata pelajarannya matematika. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba kupas skrip ini. Yang pertama adalah kita melihat bahwa judul ini lingkaran ya, tapi ketika kita melihat tujuan pembelajaran, di sana tampak bahwa peserta didik dapat membuktikan ya melalui pengukuran dan membandingkan keliling dan diameter benda berbentuk lingkaran, peserta didik dapat membuktikan kebenaran nilai pi dengan tepat dan benar. Dalam benak kita, aktivitas yang mungkin terjadi adalah siswa itu akan mengukur sesuatu, mengukur lingkaran, keliling lingkaran dengan benang atau apapun, kemudian direnggangkan sehingga panjang, dan kemudian mereka akan membandingkan dengan diameter. Saya kira itulah pengalaman Bapak Ibu tentu akan dapat mencapai sampai ke sana. Kemudian yang tujuan kedua, melalui pembuktian nilai V, peserta didik dapat menemukan rumus keliling lingkaran dengan tepat dan benar. Nah, namun demikian ketika saya membaca alat dan bahan, alat yang digunakan adalah piring, mangkok, dan cangkir. Piring ini kan kalau Bapak Ibu tahu bahwa piring ini ada lingkaran, kemudian tengahnya itu ada untuk tempat nasi dan sebagainya, sehingga dia berbentuk, ya kalau dianggap sebagai benda datar, maka dia direpresentasikan dengan kertas ya, kertas yang dibatasi oleh suatu daerah berbentuk lingkaran. Mangkok dan cangkir ini mungkin yang dimaksud ujungnya atau atasnya itu saja masih oke lah ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara lingkaran, kalau kita kembalikan ke definisi, maka sebenarnya lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu, yang disebut dengan titik pusat. Jadi ketika kita bicara lingkaran, maka sebenarnya kita sedang berbicara tepian itu saja ya. Jadi ketika kita merepresentasikan lingkaran, maka tentu yang paling cocok adalah ban sepeda misalkan. Ban sepeda yang masih baru ya, belum dipasang. Kemudian ada gelang atau hula hoop. Ya, hula hoop itu lebih pas. Kalau gelang juga bisa. Gelang kenapa gelang? Karena ada bolong ya, ada bolongannya itu yang bisa dimasuki. Lingkaran itu niat tepinya itu saja. Kalau piring kan tidak, dia tidak bolong. Mangkok pun juga sebenarnya juga tidak. Cangkir juga tidak. Dia tidak bolong. Kalau gelang itu kan bolong, hula hoop bolong juga. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita coba lihat ke bawah ke skripnya. Melalui pengukuran, membandingkan keliling dan diameter benda berbentuk lingkaran. Kalau di atas ini PPT, oke lah, teks lingkaran, musik, jingle pembuka, oke. Nah, ketika kita bicara video Bapak Ibu, di sini saya berkomentar pada ini. Melalui pengukuran dan membandingkan keliling dan diameter, ini kan bahasa formal, teks ya. Kalau kita di dalam video, saya lebih suka, barangkali mungkin juga yang lain ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama membuktikan nilai pi. Nah, ini sebenarnya sudah salah satu cara untuk mengungkapkan tujuan, tapi tidak menggunakan bahasa yang formal. Ketika video ini tentu yang diharapkan benar, tapi tidak harus formal, komunikatif ya, bahasanya komunikatif. Kalau bahasa teks ini benar, betul dan benar, tetapi ini ketika disampaikan melalui video, tentu ada hal-hal yang menurut saya kurang santai begitu ya, kurang santai ya, benar memang. Saya kira kalau bahasanya lebih komunikatif, ini lebih menarik. Kemudian di sini ya, ketika ada instruksi guru, silakan temukan benda berbentuk lingkaran di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video monolog tidak perlu ada tanya jawab atau melibatkan siswa atau interaktif begini ya. Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan atau menginstruksikan atau semacam extension
Sampaikan saja begini misalkan, anak-anak ini ibu beri contoh beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Ibu punya gelang, ibu juga punya ban, sepeda yang masih baru, dan juga ibu punya hula hoop. Nah, sekarang kalian coba cari benda-benda yang serupa, mirip dengan yang ibu punya. Kalian boleh silakan cari dari tempat yang ada di sekitar kalian. Guru kemudian memandu siswa untuk membuktikan nilai pi. Dari 5 benda yang kamu temukan, jiplaklah bagian yang berbentuk lingkaran pada kertas A4 dan tentukan berapa diameter dan jari-jari kelima benda tersebut. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati ketika kita memberi instruksi. Tampaknya sederhana ya, tentukan diameter dan jari-jari. Kalau kita mengukur, kita membuat lingkaran menggunakan jangkar, jelas diameter itu pasti melewati titik pusat. Tetapi ingat, ini adalah benda yang dijiplak lingkaran. Ya, dijiplak, lingkarannya itu dijiplak. Kita belum tahu di mana titik pusatnya. Jadi bagaimana kita akan mengukur? Apakah anak SMP sudah tahu bagaimana cara menentukan diameter dari sebuah lingkaran jika tidak diketahui titik pusatnya? Hati-hati ini Bapak Ibu. Jadi saya kira kita perlu ketika memberi instruksi, saya kira Bapak Ibu perlu melihat kapasitas siswa, ya. Kalau dipandu dengan beberapa instruksi bahwa titik pusat lingkaran itu adalah perpotongan 2 apotema, nah, saya kira tidak ada masalah. Untuk aktivitas selanjutnya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami. Mereka kemudian mengelilingkan benda itu dengan benang, kemudian merenggangkan dan membandingkan dengan keliling tadi dengan diameter. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Saya kira biasa. Ini lagi Bapak Ibu, yang paling penting adalah ini lagi. Ketika Bapak Ibu membuat soal, ini saya beri komentar di sini ya. Pak Tardi akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14. Jika di sekeliling taman akan diberi lampu taman dengan jarak tiap 2 meter. Berapa lampu taman? Pembuat soal ini bukan tidak paham ya, mungkin lupa bahwa konsep jarak yang sebenarnya adalah panjang ruas garis terpendek. Dan ruas garis itu direpresentasikan dengan garis lurus. Nah, tentu ketika kita bicara kalau lampu-lampu itu ada pada keliling lingkaran, maka jarak 2 meternya itu sebenarnya adalah panjang tali busur. Ya kan? Panjang tali busur. Padahal yang diinginkan adalah panjang busurnya. Panjang busurnya itu 2 meter. Jaraknya 2 meter itu adalah panjang busur. Sehingga ketika kita bicara panjang busur, ini pembuat soal sederhana saja. Oh, berarti keliling karena 14, diameter 14, kan keliling berarti 2 pi D, 2 kali 22 per 7, pi kali D ya. Berarti adalah 44, 44 dibagi 2, berarti ada 22 lampu. Kira-kira seperti itu, kira-kira ya. Padahal kalau anak pinter, dia akan berpikir bahwa, loh ini mestinya adalah tali busur. Ya, rupanya ketika kita akan membuat soal evaluasi, tentu Bapak Ibu harus sangat memperhatikan ini. Terus bagaimana Pak kalau ini? Ya silahkan diubah konteksnya. Nah ini secara umum saya komentar pada skrip ya, pada video, bahwa Bapak Ibu guru ini sebenarnya sedang tidak dalam proses membangun ini ya, di dalam skrip yang sedang saya bahas, sedang tidak membangun konsep. Jadi si Ibu guru penyusun skrip ini sedang memberi banyak instruksi. Anak mungkin mengikuti instruksi, namun bisa jadi dia tidak memahami untuk apa dia melakukan itu.
konsep matematik dalam video ini harus betul karena yang akan dipublikasikan, dan usahakan semaksimal mungkin membangun abstraksi secara empirik. Guru sebaiknya mendemonstrasikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, anak didik kita. Pada pembelajaran luring boleh saja pembelajaran seperti ini dilakukan. Kenapa? Karena guru akan langsung berinteraksi dengan anak didik. Namun ketika video, tidak ada interaksi. Kalaupun siswa akan bertanya, katakanlah diupload ke YouTube, kemudian dia berkomentar bertanya, apakah langsung terjadi sinkronus? Saya kira tidak, asinkronus pasti. Ketika sekarang dia tidak paham, kemudian tidak segera mendapatkan jawaban, boleh jadi terjadi hal-hal yang tentu menjadi penghalang. Semakin besar jarak antara si anak dengan pengetahuan yang harus dicapai. Kemudian saya mencoba memperbaiki ya, misalkan di sini, ini ada yang pertama ya. Hari ini kita akan bersama-sama membuktikan nilai pi. Ada yang tahu kenapa nilai pi 3,14? Kalau belum, yuk mari kita belajar. Secara tersirat, ini adalah tujuan. Jadi tujuan secara komunikatif itu sudah disampaikan. Anak-anak juga tahu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas tadi, kemudian saya coba tulis lagi di sini. Ibu memberi contoh, kemudian silakan. Kemudian selanjutnya pada soal ya, ini soal ya. Pak Tarji akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Jika di sekeliling taman akan dipasang pagar seng, maka berapakah panjang seng yang dibutuhkan Pak Tardi? Ini konsepnya sudah keliling murni ya, tidak lagi tali busur ya, tapi ini sudah keliling ya. Hanya saja nanti akan muncul pertanyaan, kalau pagar itu kan berarti juga ada tinggi pagarnya, Pak. Ya, kalau kita bicara tinggi pagar, maka kita akan bicara luas, dan di sini yang ditanyakan tentu tidak hanya panjang, tapi lebar seng juga. Tapi ketika kita membeli seng di toko bangunan kan tidak ditanya berapa lebarnya, karena lebarnya semua standar 1 meter. Tapi berapa panjangnya? Nah, berapa panjangnya itu yang diperlukan. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami untuk penilaiannya. Saya sudah menyiapkan sebenarnya, tapi tidak saya publish di dalam video ini. Cukuplah nanti diberikan oleh teman-teman dari Tanoto Foundation untuk Bapak Ibu kaji. Selamat siang, sore, malam, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.